wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pengurusan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berkenan hadir dalam undangan rapat yang telah disampaikan sebelumnya di grup. Alhamdulillah telah hadir rekan-rekan kita. Mudah-mudahan yang lainnya yang belum hadir bisa menyusul. Yang saya hormati, amin. Ketua, kemudian rekan-rekan pengurus lainnya. Alhamdulillah pada agenda kali ini seperti yang direncanakan oleh Pak Ketua dan kami tentunya ingin mengadakan rapat ya setelah sekian lama mungkin kemarin dengan kesibukan kita masing-masing sebagai guru belum sempat mengadakan agenda rapat lagi. Nah, pada kesempatan ini kita akan rapat untuk melakukan evaluasi kegiatan pada tahun 2002 yang lalu dan juga memantapkan kegiatan di tahun 2023. Sebelumnya untuk mengefektifkan waktu karena kita sudah bergeser ya dari rencananya 15.45, kita sekarang pukul 16.06. Untuk itu kami persilakan Bapak Ketua untuk memberikan arahannya. Waktu dan tempat disilahkan. Kang Denny. Ya, terima kasih Kang A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya pada sore hari ini. Alhamdulillah keluarga besar MGMP PPKN MTS Jawa Barat dapat bersilaturahmi kembali ya secara virtual, walaupun silaturahmi selama ini terus terbangun melalui WA. Selawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda agung Nabiullah Muhammad SAW beserta segenap keluarga, sahabat, tabi'in dan juga umatnya. Semoga termasuk kita di dalamnya yang akan mendapat syafaat di hari kiamat. Amin. Amin. Bapak Ibu segenap pengurus MGMP yang sore hari ini berkenan hadir. Pertama, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas perkenan atau kesediaannya untuk kita kembali ya bangun komitmen bersama melalui MGMP yang kita cintai. MGMP PPKN MTS Jabar barangkali salah satu MGMP yang insya Allah istiqomah dalam melaksanakan program-program ataupun kegiatan yang sekiranya bermanfaat bagi teman-teman PPKN MTS di Jawa Barat. Nah, oleh karena itu sudah waktunya barangkali di tahun 2023 awal ini kita mengadakan evaluasi gitu ya, mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini. Sudah barang tentu kegiatan yang dilaksanakan sudah berusaha maksimal melaksanakan rencana-rencana program yang disusun, terutama saat rapat di MTSN 1 Kota Bandung. Namun demikian sudah barang tentu masih banyak kekurangan, masih perlu perbaikan. Nah, di tengah perjalanan ini nampaknya kita perlu melakukan evaluasi
evaluasi. Oleh karena itu saya mohon nanti teman-teman menyampaikan pendapat ya, pandangan ataupun masukannya terkait dengan program yang telah kita laksanakan selama ini. Kemudian setelah itu kita coba membahas rencana program di tahun 2023, terutama yang barangkali sudah kita diskusikan, kita bicarakan, namun sampai saat ini belum dieksekusi karena membutuhkan pemikiran, ya, membutuhkan pandangan-pandangan yang lebih komprehensif. Di antara program itu misalnya pengadaan batik ataupun seragam, ya. Nah ini masih belum dieksekusi karena ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Batik yang berlogo khas MKMP kita, kebanggaan kita. Ini ternyata tidaklah sederhana, sehingga nanti perlu dibahas, disepakati bagaimana baiknya. Kemudian juga terkait iuran anggota, ini barangkali perlu dieksekusi dan selama ini masih tertunda. Mudah-mudahan di 2023 ini bisa kita sepakati bersama. Beberapa teman tadi menghubungi belum bisa gabung, terutama Pak Kabid ya, P3 perencanaan dan pelaksanaan program, tapi sudah ada Kang Irfan sekretarisnya. Mendadak ada acara, terutama tahlilan. Kemudian beberapa teman juga yang Cianjur tadi menyampaikan tidak bisa hadir, tapi apapun hasilnya akan setuju. Nah kemudian yang tidak kalah penting, sesuai dengan komitmen kita bahwa setahun sekali lah kita mengadakan pertemuan langsung, gitu. Tidak hanya melalui grup WA, tidak hanya melalui Zoom saja. Nah, 2022 alhamdulillah kita sudah mengadakan pertemuan langsung atau kopdar gitu disertai dengan kegiatan yang insya Allah bermanfaat. Nah, 2023 juga saya kira perlu kita sepakati apakah memang akan kembali kita laksanakan pertemuan secara langsung itu. Kalau misalnya teman-teman nanti sepakat, kita tentukan pada sore hari ini tempatnya di mana dan kapan waktunya. Saya kira kita sudah punya model saat di MTSN Kota Bandung. Jadi nanti diharapkan untuk pembiayaan gitu ya, adalah kontribusi dari madrasah masing-masing gitu. Untuk transport ataupun untuk iuran konsumsinya. Insya Allah saya kira yang seperti kemarin sudah ada model. Tetapi pertemuan itu tidak hanya sekedar bertemu biasa, ya, kangen-kangenan ataupun ngobrol biasa, tetapi ada kegiatan yang betul-betul nanti akan memberikan manfaat. Bisa saja nanti salah satu kegiatannya berkaitan dengan rencana Kementerian Agama untuk menerapkan kurikulum merdeka secara lebih luas. Nah, barangkali kan kita perlu menyusun modul ajar ya, ataupun RPP lah. Nah, bisa momentum kopdar itu sembari penyusunan modul ajar, mengundang narasumber yang memang sudah capable atau teman kita yang sudah
melaksanakan kurikulum merdeka nanti bisa juga menjadi narasumbernya. Nah, barangkali yang lainnya di 2023 kita berharap ada kegiatan yang lebih besar ya, yang melibatkan banyak guru PPKN MTS Jawa Barat gitu, atau bahkan siswa MTS Jawa Barat. Oleh karena itu, alhamdulillah ini Pak Kabir ini ada Kang Dede Arif, ada Kang Badudin. Barangkali 2023 ini bisa dicoba ya kolaborasi kegiatan yang lebih besar begitu, lebih melibatkan banyak orang. Di antaranya yang waktu di MTSN Kota Bandung itu ada lomba gitu ya, lomba untuk siswa ataupun lomba untuk guru. Nah, lombanya saya kira karena ini se-Jawa Barat, jadi bisa aja disiasati secara online begitu ya. Nanti silakan diusulkan mungkin yang kira-kira pas lombanya yang berupa apa gitu. Yang jelas 2023 ini mudah-mudahan lah bisa diadakan kegiatan yang lebih meluas sehingga MGMP PPKN MTS Jawa Barat ini betul-betul lebih bergema lah gitu ya, lebih eksis gitu di kalangan guru-guru MTS Jawa Barat ini. Mungkin itu sementara Kang A yang bisa saya sampaikan. Untuk evaluasi silakan Kang A memimpin sehingga nanti teman-teman bisa menyampaikan saran masukan dan yang lainnya. Setelah selesai evaluasi, barangkali kita fokus tadi membahas, menyepakati program-program besar, program-program unggulan yang mudah-mudahan bisa terlaksana. Karena kepengurusan MGMP ini kan berakhir 2024 ya, Kang A ya. 2024 dan saya mohon nanti teman-teman bergantian nih menjadi ketua. Jadi saya cukup satu periode dan nanti ada teman lain yang akan meneruskan, melanjutkan program-program MGMP. Saya sangat senang, bersyukur bahwa MGMP kita tidak hanya sebatas untuk meningkatkan kompetensi kita masing-masing, tidak hanya sebatas silaturahmi di antara kita, tetapi sudah tumbuh ya kepedulian begitu satu dengan yang lain. Di antaranya kemarin program istilahnya bantuan untuk korban Cianjur, kemudian sedikit bantuan untuk saudara kita, teman kita ya kemarin. Nah, saya kira ini perlu terus kita lanjutkan program-program terbaik seperti ini. Sementara itu saja, sekali lagi terima kasih dan monggo Kang Agus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rekan-rekan yang saya hormati, saya muliakan arahan dari Bapak Ketua. Nah, untuk mengaplikasikan waktu, marilah kita kesepakatan dulu seperti apa evaluasinya. Kita cair aja lah, gimana polanya. Apa langsung aja setiap pengurus bisa menyampaikan evaluasinya atau bagaimana Kang Deni bareng pola ininya diskusinya? Mangga, kumaha saya. Ya.
Oke, saya lempar kepada Odien, gimana pola kita evaluasinya? Silakan. Ada yang mengusulkan? Abdi Kang. Siap, Kang Badrudin. Badrudin. Mangga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum dan Pengurus MGMP PPKN Provinsi Jawa Barat yang saya hormati. Saya senang, saya bangga, saya bahagia bisa bergabung dengan Bapak Ibu sekalian karena memang saya merasa MGMP atau forum MGMP kita ini sangat dinamis, Pak Ketua ya. Banyak kegiatan, kemudian saya rasakan juga banyak manfaatnya tentu dari sekian banyak kegiatan itu. Dari mulai dengan pemilihan katakanlah guru PKN berprestasi, kemudian ada kegiatan-kegiatan seminar, kemudian menulis. Untuk menulis kalau bisa nanti digabungkan menjadi satu buku, mungkin Pak Ketua, Pak Sekretaris juga. Mungkin menjadi Bunga Rampai Madrasah atau apalah judulnya. Jadi tulisan-tulisan teman-teman itu digabung menjadi satu buku. Mudah-mudahan nanti ya bisa dimiliki oleh guru-guru PPKN se-Jawa Barat. Usulan ke depan yang disampaikan oleh Pak Ketua itu sudah cocok kalau saya kan. Kita ada semacam workshop atau apalah yang memang sedang menjadi pembahasan kita, yaitu tentang kurikulum merdeka. Jadi kalaupun nanti ada rencana kopdar gitu bahasanya dari Pak Ketua nih, mungkin bisa diagendakan itu Pak. Kita menyusun, ya tadi Pak Ketua katakan, apakah modul, apakah RPP di kurikulum merdeka. Kemudian juga pemahaman kita tentang pelajaran pendidikan Pancasila di kurikulum merdeka dan sebagainya. Dan Pak Ketua dengan aktif di UPI tentu narasumber tidaklah menjadi sesuatu yang sulit. Saya pikir begitu. Usulan 4, kalau bisa di Pangandaran nggak apa-apa, Kang. Saya dari Bogor biar sekalian jalan-jalan. Healing, Mantap. jalan-jalan. Nah, itu di Pangandaran lah, kan gitu. Kemudian kegiatan lainnya, terima kasih begitu habisnya grup WA kita. Kemudian untuk hubungan dengan kantor wilayah Kementerian Agama juga nampaknya memang alhamdulillah ya Kang, kita cukup lancar sehingga insya Allah ini memberikan kekuatan kepada kita untuk terus beraktivitas lah katakan gitu, aktif di MGMP ini. Pokoknya mah 1 tahun ke belakang anu kamari-kamari mah oke lah Kang, kan gitu. Cuma saya minta maaf aja nggak bisa terlalu aktif yang kemarin. Kemudian untuk ke depan kami menunggu undangannya. Kapan kopdarna gitu Kang. Hatur nuhun, punten, wilayah Kalepatan, Assalamualaikum. Salam nuhun. Warahmatullahi wabarakatuh. Sementara kita tabung dulu aja. Yang lainnya barangkali silakan. Tadi sudah sangat bagus dari Kang Farudin. Enggak, disilakan. Satu lagi Kang tadi ya, ada kegiatan untuk peserta didik ya. Ya bisa juga tuh Kang, misalkan cerdas cermat lah. Oh iya. Bela negara atau apa namanya Kang. In video pendek atau apa tentang bela negara, saya pikir ide-ide yang tadi juga sudah dilontarkan oleh Ketua ini bisa kita realisasikan sepertinya Kang. Oh, baik Pak. Punten Ya, Kang bisa Sekretaris.
Siap, Pak, dicatat, Pak. Ya mungkin aja Pak sekarang mungkin TikTok atau apa ya, TikTok bela negara begitu Pak, supaya kekinian ke mereka. Oke, usulannya menarik dan ini bisa didiskusikan oleh semuanya. Untuk yang lainnya ditunggu usulan dari Pak Dudin. Untuk ditanggapi oleh Pak Ketua. Saya kan? Mangga silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua yang saya hormati, sekretaris dan seluruh anggota NGMP, saya terkesan dengan usulan jadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, kalau bisa kita membuat semacam modul ajar pembelajaran, karena kebetulan mulai tahun depan 2023-2024 kita akan diterapkan seluruh MTS negeri itu kurikulum merdeka. Oleh karena itu saya menyambut baik kalau ada inisiatif dari kita untuk membuat modul ajar atau bahan pembelajaran untuk PPKN, khususnya kelas 7, karena untuk tahun depan dimulai dari kelas 7. Kemudian yang kedua, saya juga setuju dengan usulan tadi Pak Badudin bahwa untuk tulisan-tulisan yang sudah kita buat nanti disatukan dan sebagai hasil karya nyata dari guru-guru MTS PPKN Provinsi Jawa Barat. Saya yakin ke depan banyak kreativitas dari Bapak dan Ibu yang lainnya, dan semoga dengan adanya itu saya juga masih belajar untuk menulis. Tentu saja ini adalah suatu pengalaman berharga. Saya bisa bergabung dengan NGMP PPKN. Terima kasih untuk sementara, itu saja dulu usulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang. Tadi ada satu kesamaan pandangan terkait adanya usulan semacam bunga rampai tulisannya. Itu sangat menarik. Iya. Yang lainnya mangga diantos. Bapak Ibu yang saya muliakan. Oh, Kang Dede, mangga Kang Dede. Punten Pak. Nah, Kang Dede. Ya. Atur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua yang saya hormati, Pak AA, Sekretaris, Ibu Bendahara, seluruh reng-rengan koordinator, yang sudah saya hormati dan banggakan. Jadi saya menyampaikan salam dulu dari warga PPKN di Kabupaten Majalengka, Pak Kasat Majalengka. Atur salam buat semuanya, semoga seluruhnya ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Waalaikumsalam. Mendapat keberkahan Amin. dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, walaupun mungkin udah agak terlambat, ini buat pengantin baru. Kita lihat Pak Irfan ada ini. Selamat Pak Irfan. Semoga dalam menempuh keluarganya, dari keluarga sakinah, mawaddah warahmah dan barokah. Amin. Hidup ke surga Pak Irfan. Amin. Amin. Bagaimana kabarnya? Sekarang sudah mulai berisi belum? Insyaallah Pak. Doanya we Pak. Pak, mumpung musim hujan ya. Jadi hampunten kasadayana panginten gaya tim abdi mah bebas kieu, komo tadi aya lampu ti Pak air aja. Jadi ya saya memilih yang tidak terlalu formal, Pak. Pertama tadi agendanya adalah evaluasi. Jadi dalam evaluasi ini kita mengevaluasi diri, kemungkinannya ini istilahnya kita evaluasi diri. Kalau evaluasi dari saya, kegiatan kita untuk skup yang besar dengan tingkat provinsi, melibatkan begitu banyak orang dengan model komunikasi yang selalu jarak jauh, tapi sedemikian rupa dinamisnya, kalau meminjam istilah Pak Badrudin, tapi bisa dinamis sedemikian rupa. Jadi ini memang ya bukan ngalem dewek gitu ya, tapi memang sesuatu yang luar biasa. Jadi sangat bagus dan saya bangga ada di antara
teman-teman semua di organisasi ini. Mudah-mudahan kita juga selanjutnya ke paket kita melaksanakan apa yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan usulan tadi dari para penanggap sudah disampaikan sedemikian rupa bagus, berkenaan dengan karya-karya tulis, berkenaan dengan sifatnya pelatihan untuk menghadapi IKM. Nah, saya setuju dengan hal tersebut. Saya menambahkan di sini tadi disinggung berkenaan dengan melibatkan partisipasi para peserta didik. Nah, bagaimana kalau selain yang melalui online, kalau memang mau kelihatan gebiar Pak Ketua gitu ya, jadi tetap yang harus kasat mata begitu. Yang harus ada manualnya begitu Pak Ketua. Jadi kalau untuk itu maka saya mengusulkan misalnya kalau kita hidupkan lagi tadi acara yang disebut dengan cerdas cermat gitu. Cerdas cermat Pancasila, kalau di rumah kan cerdas cermat PPKN tuh, PMPKN yang biasa himpunan mahasiswa MTA mah suka gelar tuh per tahun. Nah, kita hidupkan lagi itu, hanya mungkin nanti teknisnya sebelum ke level provinsi, mungkin bisa digelar dulu di level kabupaten kota gitu dengan penyelenggara di MGMP di kabupaten kota masing-masing. Sehingga kemudian perwakilannya nanti dipertemukan di tingkat provinsi di kota mana begitu. Saya kira ini gebiarnya akan kalau sukses ya insya Allah, tapi tergantung kitanya, akan masif gitu Pak, akan kelihatan. Nah, itu kan ya sebagai tambahan. Kemudian yang menyangkut kita Pak, yang menyangkut personilnya, saya setuju dengan pakaian batik itu segera direalisasi Pak Ketua. Ini saya sudah banyak dicolek oleh anggota-anggota yang mengkonfirmasi ini bagaimana jadi enggak sih kapan itu. Secara intens gitu Pak, secara intens, terutama ini dari kelompok ibu-ibu Pak. Ya maaf, ibu-ibu kan senang dengan sesuatu yang fashionable gitu ya. Jadi mungkin nanti akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bila mengenakan itu. Itu menyoal seragam Pak. Dan yang ketiga, ini tentang rencana kita mengadakan kegiatan yang sifatnya edukatif tapi rekreatif Pak. Jadi karena kita sekarang sudah tidak dibatasi lagi dengan PPKM, pembatasan perjalanan dan sebagainya. Jadi bagaimana kalau rencana berkenaan dengan perjalanan kita misalnya studi banding ke provinsi, karena kita provinsi ya Pak, ke provinsi lain mungkin bisa lebih diarahkan untuk dilaksanakan gitu Pak. Mohon tanggapan dari semuanya. Saya kira itu dulu Pak. Sementara mohon maaf bila ada yang tidak berkenan dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Kang Dede yang sudah memberikan usulan, beberapa sudah saya catat. Tadi sebelum ditanggapi, masih adakah yang rekan-rekan yang oke Pak Anto, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dengar Pak Ketu semua Pak As, dengar berada jelas. Ya, oke. Alhamdulillah. Pertama saya mengucapkan pribadi terima kasih. Baru sekitar 2 minggu ke belakang ini masih pemulihan kesehatan karena kami dirawat, pulang dari rumah sakit dan harus kontrol rutin. Tanggal 22 harus kontrol kembali dan penyakitnya juga rada lumayan. Alhamdulillah hari ini sudah di rumah dan bisa mengikuti rapat evaluasi dan rencana Kopdar 2023 begitu. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan bahwa
tadi sudah disampaikan oleh Pak Dedi, kemudian Pak Badrudin, juga Pak Teddy. Udah. Intinya bagus apa yang disampaikan dan kami juga setuju. Seluruh kegiatan 2022 apa yang sudah disampaikan atau apa yang sudah ditulis itu sangat setuju untuk dibukukan, untuk menjadi satu buku. Maka itulah kegiatan-kegiatan di MGMP Jawa Barat kita. Kemudian yang kedua, tadi juga saya menyimak oleh Pak Haji Dede ya, adakan cerdas cermat, itu kami setuju, demi untuk meningkatkan kegiatan masing-masing kota kabupaten sampai dengan provinsi, sehingga ada lah, tidak terlalu diem, tidak terlalu cicing tiap kabupaten kota untuk mengikuti kegiatan cerdas cermat. Nah, kemudian yang ketiga, saya setuju juga mengenai studi tiru, studi banding ya. Di MTS Negeri 1 sudah melakukan studi tiru ke Malang ya, MTS Negeri 6 Malang. Pak A yang ikut itu bagus sekali, nanti Pak A juga untuk menyampaikan studi tiru atau studi banding ke MTS Negeri 6 Malang. Beberapa minggu lalu MTS Negeri 1 Kota Bandung sudah mengadakan, dan itu memang sudah luar biasa mereka itu di di Jawa Timur ya, Jawa Tengah Pak A ya. Jogja Panto dikoreksi. Jogja ya. Bantul. Ya Bantul ya. Kemudian yang terakhir ini masukan dari saya mengenai program-program termasuk Sartras pengadaan batik sampai terkatung-katung, belum ketuk palu Pak Ketua ya. Kami juga menunggu dari Sumedang, dari Majalengka, dari manapun juga menunggu ini batik kapan begitu. Nah, kami juga sama, kita harus punya kebesaran batik. Di antaranya sebelum kita berakhir ke 2024, maka ada kenang-kenangan kita memiliki batik kepengurusan ke Pak Ketua, Pak Denny gitu ya. Itu di antaranya menyampaikan tentang batik. Kemudian yang terakhir mengenai rencana kita akan kopdar lagi. Dulu pertama di Kota Bandung, ini usul saja. Sekarang kita sepakati bersama antara timur dan barat yang belum. Di timur dan barat misalnya Sukabumi atau di Cirebon, supaya kita adil begitu. Tadi mengatakan masalah tempat, kita musyawarahkan bersama, suara terbanyak mana yang bagus untuk mufakat bersama, apakah di Cirebon, apakah di Sukabumi. Bu UI sudah menawarkan kemari untuk ke Sukabumi, tinggal bagaimana para peserta yang tadi saya lihat sampai hari ini, sampai sore ini 14 orang yang ikut Zoom meeting untuk mensepakati keputusan hasil rapat atau Zoom pada kesempatan sore hari ini. Barangkali begitu. Itu suara terbanyak untuk Kopdar rencana 2023 antara timur dan barat begitu. Mudah-mudahan sore hari ini bisa mengambil keputusan bersama. Untuk sementara dari Bandung seperti itu masukan-masukannya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas sumbangsihnya kemari untuk kepada pribadi saya sendiri khususnya. Dan minta doanya mudah-mudahan sehat terus, walaupun masih tetap rawat jalan, masih terus kontrol terus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keselamatan, kesehatan, umur panjang kita semua. Amin. Itu barangkali Pak Sekjen yang bisa kami sampaikan. Ini Sono juga, Sono sudah lama tidak mengadakan Zoom. Ini baru kita mengadakan Zoom kembali. Itu saja barangkali sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kang Denny, apakah akan ditanggapi dulu atau masih menunggu masukan? Masih Kang, silakan yang lainnya memberikan masukan. Ini ada Kang Irfan, ya, kemudian Kang Kusnadi, Ibu Fauzia, Pak Jaini, Bu Neneng. Ini masih teman-teman lah diberi kesempatan. Baik. Yang akan memberikan masukan ditunggu Kang Irfan balik atau yang lainnya. Tadi ada beberapa irisan yang hampir sama, yaitu terkait seragam, kemudian kegiatan. Nah, sekarang kami menunggu juga masukan dari rekan-rekan lainnya. Mangga disilakan waktunya.
Pak A bisa nambah sedikit lagi sebelum yang Gimana lain? silakan Kang Da. Ini kan baik ya. Ini kan artinya mumpung kita Zoom sekaligus belum ada yang menyinggung tentang infak ya, infak untuk kas. Ini kita sudah sepakati dulu bersama. Alangkah bagusnya barangkali kalau diingatkan secara japri barangkali agar kas kita ada untuk mentransfer kalau sudah ada rezeki ke rekening MGMP Jawa Barat begitu. Jadi sekaligus disampaikan aja Pak Ketua atau Pak A ya mengenai uang kas infak lah yang sudah disepakati waktu Kopdar di Bandung dulu. Ini hanya mengingatkan aja. Jadi supaya kas kita ada lah begitu. Hanya untuk mengingatkan aja begitu. Itu aja mungkin Pak A ya. Terima kasih Panto. Terima kasih Panto. Oke, yang lainnya barangkali ada masukan atau evaluasi. Saya udah menyiapkan perpu Kang Kusnadi barangkali nih. Dari tadi udah siap-siap kayaknya nih. Oh, kapan Indramayu? Bagus, senyum bagus. Ayo deh bagus. Sinyal teh rada kirang saya di dia teh. Biar bayang-bayang. Saya kan terus biasa kadang. Oh gitu. Sakedek ke panginten. Mangga Kang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua dengan para pengurus semuanya, sekretaris. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Dan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan mudah-mudahan diberikan kelancaran. Yang pertama kaitan dengan tadi evaluasi, mungkin saya menanggapi sedikit kaitan dengan kegiatan terakhir yang kita laksanakan. Kalau nggak salah di situ ada webinar series 5 ya. Webinar series 5 mungkin sampai saat ini belum ada follow up dari hasil kegiatan itu, termasuk mungkin sertifikat juga belum ada ya kalau nggak salah. Karena waktu itu mungkin kondisinya yang waktu itu mungkin cuma sedikit ya, waktu itu sedikitan yang ikutnya, terus kegiatan juga saya rasa kurang maksimal gitu sehingga mungkin terlupakan lah gitu ya, terlupakan. Kemudian kaitan dengan rencana ke depan ya, intinya hampir sama dengan tadi disampaikan oleh yang lain ya, kaitan dengan program-program yang akan dilaksanakan, termasuk tadi Kopdar lah ya, insya Allah kita ikut ya, setuju. Mungkin nanti saya sampaikan kepada rekan-rekan yang ada di MGMP Indramayu lah, PKN Indramayu, kaitan dengan hasil yang hari ini disepakati gitu, seperti itu. Terus satu mungkin masukannya, kayaknya ini nggak tahu terlupakan atau gimana, kaitan dengan KTA mungkin, kartu tanda anggota. Iya. Iya. Mudah-mudahan sehubungan sekarang kan istilahnya kita udah punya grup nih, grup guru MGM guru PPKN se-Jawa Barat nih. Yang mudah-mudahan dengan disampaikan itu ya minimal ada istilahnya identitas lah buat kita, bahwa kita diakui sebagai Anggota grup PPKN Jawa Barat lah gitu. Mungkin itu masukannya. Itu aja mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Gus. Ya memang terkait webinar yang terakhir itu memang sertifikat yang tidak langsung muncul itu beberapa rekannya ikut. Gimana sih? Japri ke Pribados gitu. Itu kayak mutan aku Kang Kusnadi atau kita bahas bersama barangkali supaya kedepannya dengan ahli IT yang kita punya begitu beres bisa terkirim ke alamat emailnya kan? Ya. Jadi mandiri mencetaknya gitu. Ya, siap. Untuk pendanaan barangkali bisa tadi aja mungkin untuk sertifikatnya apakah ada penggantian atau bagaimana nanti dipikirkan untuk kas. Ya jangan sampai kan kita kegiatan tapi tidak ada kontribusi buat organisasi. Ya. Ya itu usulan organisasi sebetulnya.
Kemudian saya juga tadi ingin mengusulkan terkait saya sepakat dengan Kang Dede itu maksudnya itu mengenai kegiatan yang gebiar gitu ya. Nah, gebiar itu kan berarti harus istilahnya yang nyata nampak itu kadang-kadang dimungkinkan dengan adanya kopdar, ya temanya bisa dimusyawarahkan. Tapi kalau misalnya ingin mengambil tema yang ke depan terkait dengan kegiatan nasional, ya mungkin terkait pemilu. Misalnya ada pendidikan pemilih pemula, itu juga kan menjangkau peserta didik plus gurunya. Ya itu salah satu tema mungkin misalnya. Ada kegiatannya kan guru dan peserta didiknya. Bisa saja nanti disertai dengan adanya lomba cerdas cermat. Temanya bisa aja temanya tentang pemilu atau tentang Pancasila. Jadi lebih spesifik. Di dalamnya nanti ada kegiatan tambahan selain hanya cerdas cermat. Tapi intinya adalah kegiatan yang gebiar, besar gitu, melibatkan guru-guru di Jawa Barat dengan menggandeng Kanwil, menggandeng sisi terkait supaya wow-nya dapat gitu ya. Itu barangkali Kang ini usulan pribadi saya. Selanjutnya kepada yang belum memberikan usulan ditunggu sebelum nanti dibahas lebih lanjut. Boleh? Mangga. Umpan mangga. Nah, ya. Terima kasih kepada Pak A. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Ketua MGP, kemudian saya hormati juga kepada Bapak Sekjen, Ibu Bendahara beserta para kapit dan juga seluruh pengurus MGP Provinsi Jawa Barat. Ini saya ingin memberikan mungkin semacam, karena ini kan sebelumnya rapat evaluasi ya. Jadi sebelum saya mungkin usul dan sebagainya ingin memberikan beberapa dulu apa ya semacam evaluasi ya, karena kebetulan kan saya mewakili bidang P3 ya, di mana memang untuk teknis sebagainya kegiatan workshop kemudian webinar itu kami yang megang itu ya. Jadi kita memberikan beberapa masukan juga ini dari Pak Kabit ya, Pak Kang Asep, kebetulan dia bisa hadir ya karena sedang ada acara, jadi nitip ke saya untuk beberapa usulan ya dan evaluasi itu yang mungkin yang pertama untuk kegiatan kemarin. Karena kami dari kita mengucapkan terima kasih misalnya atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, atas apresiasi Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti berbagai macam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh MPS-nya dari bidang ketika dalam hal baik itu webinar sampai ke series kelima, kemudian juga workshop dan juga beberapa kegiatan-kegiatan lain ya. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan juga kami juga mohon maaf jika selama mungkin pelaksanaan webinar ataupun kegiatan workshop kemarin itu kurang maksimal ya, karena mungkin beberapa hal kendala ya dan sebagainya ya. Memang kalau yang kami rasakan mungkin sama setahun ke belakang itu memang kendala yang terbesar itu karena mungkin webinar itu kan berbasis online, jadi memang ya perbedaan itu di dalam hal online gitu, Zoom meeting lah, dan sebagainya gitu. Jadi tapi alhamdulillah sih berkat doa Bapak Ibu sekalian itu bisa kasih sebagainya. Mungkin saja mungkin untuk kedepannya ini ada usulan dari Pak Kabit ya. Tapi untuk kedepannya jikalau ada webinar dan sebagainya itu buka apa ya, kalau bisa tidak hanya dari bidang kami saja yang mungkin benar-benar aktif ya, entah jadi moderator, entah MC, mungkin bisa dari bidang yang lainnya gitu ya, lainnya misalkan dari umpamanya Pak Anto bisa jadi MC atau sama Pak Doni jadi MC atau mungkin Pak bisa jadi MC ya. Siap, siap, insyaallah. Bukan hanya kami dari saya saja mungkin, atau mungkin Kang Asep yang jadi MC ya, kali-kali bisa ada bidang lain lah ikut ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin nanti ini juga berkaitan dengan kegiatan selanjutnya ya yang kita nantikan melaksanakan, yang mungkin berskala besar, entah itu apa namanya seperti kerjasama dan sebagainya, kopdar ataupun kegiatan lain, mungkin kita kedepannya itu dimaksimalkan di waktu-waktu yang memang apa ya tidak mengganggu, artinya tidak mengganggu kegiatan besar, semacam misalkan kalau bisa jangan mepet ke PAT umpamanya atau ke PAS, karena pengalaman sebelumnya
ketika kegiatan webinar terakhir yang kami rasakan webinar sesi 5 itu kan kalau tidak salah mepet ke pembagian rapot apa ya, makanya mau akhir-akhir tahun lah sebelum liburan itu memang kami mengakui ya kurang maksimal karena saya pribadi kebetulan jadi panitia PAS bagian sekretaris itu di sekolah sibuk, kemudian Kang Asmi juga sama jadi kebagian sibuk ini, jadi akhirnya memang kurang maksimal. Jadi mungkin untuk kedepannya ini usulan saja sih untuk waktu dari ini kalau bisa dimaksimalkan tidak ada hajat besar seperti PAT, PAS gitu ya. Lebih bagus kalau misalkan pas sedang libur umpamanya ya. Meskipun memang sebenarnya kita tidak libur ya, maksudnya sedang anak yang libur gitu. Seperti itu. Mungkin itu usulan saya pribadi juga mewakili Kang Asep ya. Terima kasih. Kata-kata kembali ke Pak Mangga. Baik, terima kasih Kang Irfan. Kang A, punten, Kang A. Ya. Pilih hilap Kang Irfan terkait sertifikat yang terakhir webinar series 5. Kalau tidak salah sudah belum ya? Sudah, kalau tidak salah ya. Waktu itu di-share via Google Drive. Mungkin itu karena kan kebetulan kan kami kan menghina dari absensi yang presensi di-share ya. Entah mungkin karena terlupakan atau apa gitu ya. Jadi kalau umpamanya memang belum, jadi untuk sertifikat webinar semua sudah share ke saya. Kalau misalkan Bapak Ibu belum mendapatkan, nanti bisa japri ke saya. Jadi sama saya bisa dibuatkan itu aja. Atau nuhun, Kang. Ya, Oke, berarti ini kan ini gimana udah hampir ada 6 orang yang mengajukan usulan. Kita diskusikan kan ini atau gimana nih? Oke, kalau sudah cukup, barangkali bendahara nih yang belum dari tadi udah dijadikan co-host tapi belum ngacu. Silakan Bu Deti. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak A. Yang terhormat Bapak Ketua MGMP Provinsi Kota Cimahi, Bapak Sekjen dan seluruh Bapak-bapak Ibu-ibu pengurus MGMP Provinsi Jawa Barat. Mungkin sebelum usulan, saya mau ini dulu ya, laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangan mungkin kita ini punya dana atau tidak. Kemudian tadi ada yang mengingatkan kembali tentang iuran. Alhamdulillah Pak ada yang bayar iuran. Ya, nah saya jelaskan dulu aja ya. Waktu kegiatan awal kita mengadakan yang kopdar dapat dana itu dari 51 orang peserta kali 100.000 kita dapat dana waktu itu 5.100.000 dipakai kegiatan semuanya 4.480.000. 4.480.000, kemudian akhirnya sisa saldo dari kegiatan itu kita punya saldo 620.000. Nah, kemudian dari saldo itu dibayar sewa untuk domain web blog MGMP 100.000. Nah, setelah itu di bulan Juni alhamdulillah kita atau Kas MGMP Provinsi ini dapat iuran dari anggota 6 orang. Itu membayar 25.000 kali 6. Terus ditambah dari Cirebon ini 150, akhirnya kas yang tadinya saldonya tinggal 620 jadi 920. Kemudian 920 tadi dipakai dibayar untuk web, jadi sisanya tinggal 820.000. Nah, kemarin ketika bulan November, saudara kita di Cianjur dapat musibah, kemudian kita menggalang dana dari anggota MGMP, alhamdulillah kita dapat dana waktu itu sampai 1.600.000. Dikeluarkan dari kas 100.000, kita
memberi bantuan ke korban bencana gempa di Cianjur 1.700.000. Sehingga waktu bulan November itu sisa saldo tinggal 720.000. Nah, kemudian kemarin bulan Februari kita menggalang dana lagi untuk dana sosial. Kita dapat 800.000 untuk dana sosial. Nah, untuk dana sosial alhamdulillah kita sampaikan kepada Pak Anto ya 500.000. Jadi sisa dana sosial ada 300.000, saldo kas ada 720.000. Jadi keuangan atau uang yang ada di kas MGMP Provinsi Jawa Barat ini sekarang ada 1.020.000. Nah, itu untuk keuangan. Kalau untuk usulan, saya mengikuti saja apa yang sudah tadi diusulkan sama bapak-bapak semua ya. Saya mengikuti saja. Mau kopdar di yang ujung barat dulu, insya Allah, di ujung timur dulu, insya Allah. Saya mengikuti. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yeti selaku bendahara yang secara tugas dan transparan menyampaikan laporannya sehingga kita semua bisa mengetahui posisi keuangan organisasi kita. Nah, selanjutnya Pak Ketua, barangkali silakan untuk menanggapi berbagai usulan tadi. Ya, terima kasih. Mohon maaf barusan terlempar. Inilah salah satu kendala di Zoom ya. Kadang-kadang tiba-tiba terlempar. Terima kasih Ibu Bendahara yang sudah sangat bertanggung jawab selama ini mengelola keuangan. Sekecil apapun saldo yang kita miliki itu adalah aset organisasi. Saya sangat senang begitu saldo kita tidak nol ya atau apalagi minus gitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya yang tadi sudah menyampaikan berbagai masukan evaluasinya. Barangkali kita coba sepakati satu persatu. Mudah-mudahan inilah 15 menitan lagi lah, barangkali ada teman yang mau ada acara 15 menitan lagi. Langsung saja kita eksekusi satu persatu ya apa-apa yang tadi telah disampaikan oleh teman-teman. Yang berat-berat barangkali dahulukan ya. Terkait yang pertama iuran ya, baik. Nah, iuran ini memang sangat-sangat dianjurkan oleh Bapak Kasih ya, Bapak Ade, bahwa MGMP itu selayaknya harus punya iuran anggota. Supaya apa? Supaya tidak setiap kegiatan minta ke peserta. Itu pesan beliau. Nah, awalnya terus terang saya tadinya agak berat ya, karena terkait keuangan ini kan sangat-sangat sensitif lah gitu ya. Tetapi karena saya punya bendahara yang insya Allah cukup teliti dan amanah, jadi insya Allah barangkali tadi beberapa usulan teman-teman tentang pak ataupun pesan dan sebagainya itu kita akan coba informasikan ya secara resmi kepada seluruh anggota seluruh guru PPKN MTS ya, dengan menggunakan surat resmi gitu ya, ditandatangani oleh ketua dan sekretaris berdasarkan pada hasil rapat di MTSN Kota Bandung tahun lalu dikuatkan rapat pada sore hari.
Nah, besarannya barangkali perlu disepakati kembali nih. Dulu jangan terlalu memberatkan, begitu ya. Kemudian tadi Pak Kusnadi menyinggung KTA, insya Allah nanti yang bayar iuran itu sekaligus dikasih KTA. Jadi salah satu bukti dia sudah ikut berkontribusi itu nanti dikasih KTA, ya, insya Allah. Kalau tidak salah terakhir itu 50.000 apa ya? 50.000 ini barangkali dalam satu kepengurusan sajalah, tidak tiap tahun. Khawatir kalau tiap tahun barangkali kan memberatkan misalnya. Jadi ini periode kepengurusan 2021-24 ya. Nah, iurannya 50.000 katakanlah gitu. Nah, nanti ketua baru, keputusan baru, misalnya nanti keputusan mau berapa gitu, terserah nanti disepakati lagi. Tapi supaya tidak memberatkan dan sebagainya, saya mengusulkan ini 50.000 itu untuk periode kepengurusan kita. Walaupun ada teman dari Cirebon katanya yang sudah berikan 100.000 ya. Nanti kita cek lagi. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu supaya langsung dieksekusi? Setuju semua ya? Setuju Pak Ketua, setuju. 10.000 sampai Ya. satu masa bakti. Terus nanti sampai saya sayembarain Pak Ketua untuk desain kartunya, karena memang kan ini penting Pak Ketua. Gitu, sebagai bukti kita aktif di organisasi profesi lah, katakan begitu. Oke, baik, terima kasih. Untuk iuran barangkali sudah. Yang kedua batik ya, tadi sudah kembali disampaikan oleh Pak Kabid sebagai salah satu program unggulan dari Bapak Anto. Kenapa sampai hari ini masih belum? Tadi di awal sudah saya singgung. Ternyata ketika ingin ada khas logo MGMP, besaran itu tidak sederhana, tidak mudah terkait dengan dana. Singkat kata, kalau misalnya mau itu dilaksanakan, ngobrol-ngobrol waktu itu dengan Pak Anto ya pernah, Pak Sodikin, kemudian teman-teman lain, dan sempat juga survei-survei dan sebagainya. Itu selalu harus ada dana awal gitu untuk pembuatan desain logonya itu, karena sifatnya kan spesifik ke model desain batiknya. Jadi harus ada dana yang cukup lumayan gitu. Nah, barangkali ketua belum bisa menalangi atau lainnya gitu. Walaupun teman-teman guru PPKN yang sudah menyatakan siap memesan itu kurang lebih ada 100 berapa itu. Pokoknya di atas 100 ya, tapi masih di bawah 150-an. Nah, sehingga kendala itu barangkali belum bisa dituntaskan. Pak Kabid itu sempat katanya ngobrol-ngobrol dengan teman di Pekalongan, tapi barangkali juga sama ya, harus ada semacam dana. Nah, sehingga ini perlu kita sepakati kembali, apakah tetap yang berlogo ataukah disesuaikan begitu ya dengan situasi, kondisi dan kemampuan. Namun di forum ini kan ada Kang Badudin nih yang barangkali sudah berpengalaman. Kira-kira gimana nih? Apakah ada alternatif yang bisa dicoba dilakukan di Kang Badudin? Barangkali bisa nih di-share secara langsung, monggo. Ya, untuk batik itu kan memang biasanya Kang minimal 1.000 Kang. Untuk 1.000. Yang pengusaha pembuat batik itu biasanya minimal 1.000 kan begitu.
Kalau memang ada 1.000 sih yang mau pesan, ada pengusaha yang siap untuk membuatkan begitu, tanpa harus kita mengeluarkan dana terlebih dahulu. Tetapi kan nampaknya tidak ada ya Kang. Kita sampai 1.000 saat ini, sekalipun kita list di grup guru PPKN se-Jawa Barat, kayaknya nggak sampai itu. Yang 1.000 dalam waktu dekat ini. Kemudian solusi alternatifnya mungkin ya tadi, apakah kita beli batiknya kemudian disablon, kan begitu. Mudah-mudahan Pak Anto tiasa gitu ngabantos untuk menyablon di bagian apa sakunya, di bagian sakuna gitu misalkan. Itu bisa saja gitu. Jadi kalau untuk yang kita buat ke pengusaha, pengalaman kami sih memang minimal 1.000, kemudian kita tidak perlu mengeluarkan uang di awal. Kecuali kita mau mengeluarkan uang di awal, kurang dari 1.000 kayaknya sih bisa. Nah maka tawaran saja, beli saja yang Itu orang kirimkan duit sama penawaran ini untuk kalau mau gas lunas baru dikasih barangnya. Eta Bu Neneng maksudna kumaha? Bu, mohon. Ya paling solusinya tawaran saya begitu Pak Ketua, kita beli aja yang modelnya sama, seragam kayak mau orang hajatan begitu, nanti di kantongnya disablon. Itu kalau di bordir mahal kali ya. Paling disablon, di Bandung banyak kayaknya tuh Pak Ketua. Itu Pak Ketua, punten. Oke, alhamdulillah berarti sudah ada solusi ya. As logo kita tetap ada, tetapi juga bisa jangkau ya. Baik, kalau begitu forum rapat ini barangkali saya menyerahkan ini sepenuhnya kepada Pak Kabid ya. Pak Anto, mohon dibantu. Pertama dicarikan barangkali desain batik yang kira-kira bagus, tapi harganya juga bisa terjangkau oleh kita semua. Nanti di grup barangkali bisa di-share mana pilihan teman-teman. Kemudian di bagian apa itu satunya semacam di sablon gitu. Kira-kira Pak Anto barangkali bagaimana tanggapannya, silakan. Ya. Ya. Makasih masukan Pak Badrudin ya. Ada 2 alternatif sih memang untuk mengukur kemampuan kita. Kalau tadi melihat kas akhir itu kan 1.200.000 ya. Kalau kita mengandalkan kas ke sana, saya pikir apalagi kalau untuk belikan pertama nanti takut habis dan sebagainya. Ini barangkali usul saran aja. Belum. Kalau misalnya per anggota atau per pengurus, misalnya harga 100.000 gitu misalnya, per potong gitu ya. Bukan dipotong teh Itu kita serahkan aja apakah perorangan dulu ya, dipintain duit. Yang kedua di sablon, di Bandung itu memang saya sendiri kan untuk percetakan, Pak Sodikin juga percetakan. Apalagi yang nyalon itu adalah proses sendiri, itu bisa diatur untuk kalau memang di sablon di sininya, di sakunya begitu. Saya kira lebih murah lagi. Kemudian yang kedua, saya punya saudara juga di Pekalongan kan kota batik. Tinggal saya sempatkan ke Pekalongan nanti kalau ada waktu untuk minta tolong plus diproduksi logo badannya, sakunya dan seterusnya untuk didesain batik khusus MGMP pengurus kita di Jawa Barat ini. Begitu Pak Badrudin, Pak Ketua ya. Jadi insya Allah karena kita lihat saya punya saudara di sana, bukan orang lain, dan langsung diproduksi di Pekalongan itu kan kota batik. Dan untuk memikirkan waktunya itu yang paling libur, atau saya kirim filenya ke sana begitu, file logona, kemudian untuk didesain di sana begitu.
Nah, untuk tadi mengirit, misalnya mengirit ongkos pembelian agar cepat, di sana saya nggak ke Pekalongan, bisa di Bandung, di Sablon sakunya bisa Pak, bisa, dan itu murah. Yang nyablon itu kalau saya sendiri, bukan orang lain. Kemudian yang kedua, kemudian saya punya gunungan percetakan, tidak ada salahnya kalau saya minta, bukan ngemis, saya toel, saya ketek itu barangkali untuk ikut sumbangsihnya. Saya mencari itu kan, relasi teman, kemudian bos percetakan saya, mintalah misalnya untuk keringanan pengadaan batik untuk MGMP. Barangkali begitu Pak Ketua untuk batik ya. Besok mungkin hari Minggu ada waktu, saya bisa jalan-jalan ke Pasar Baru atau ke Cigonewah, itu kan batik unggul. Bisa nyari semurah mungkin, murah, kualitas baik, itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan bisa terjangkau untuk pengurus dan anggota kita se-Jawa Barat. Kemudian yang kedua itu batik ini khusus untuk seluruh Jawa Barat atau pengurus Pak Ketua itu, maaf? Untuk seluruhnya Pak, seluruh pengurus dan anggota. Ada apa 50 atau berapa itu? Itu dulu kan sudah ada semacam polling itu ya. Itu nanti kita cek lagi, itu 100 lebih. Ya, nanti saya cek lagi Pak. 100 iya. lebih. Ya. 100 lebih. Ya. Nah, jadi begini Pak Badrudin, maaf ya. Kalau tadi Pak Badrudin kan sampai 1000 ya, harus ada logo untuk MB. Kalau kita nggak 100 juga bisa Pak. Kalau di saya mah bisa, nggak usah sampai 1000, itu harus ada logo tanpa disablon, itu bisa, saya usahakan bisa. Karena itu semua keluarga, maka saya minta tolong gitunya begitu. Jadi mana yang termudah, kemudian mana yang teringan, itulah saling bantu membantu untuk mengusahakan demi batik MGMP kita Pak, seperti itu. Jadi insya Allah saya usahakan secepat mungkin ada informasi untuk pengadaan batik itu Pak. Saya kira itu dulu Pak Ketua, Pak Badru ya. Tinggal diminta para masukan-masukan pengurus anggota yang lain untuk sumbangsihnya untuk pengadaan batik ini, begitu. Ya, baik. Ya. Terima kasih Pak Anto. Jadi teknisnya nanti untuk memastikan pemesan batik ini yang dulu sudah mengisi polling itu nanti secara khusus dibuat grup sementara gitu, sehingga nanti lebih mudah dalam komunikasi ataupun pembayaran dan sebagainya. Barangkali itu sebagai informasi teknis. Baik Bapak Ibu, 2 hal telah kita sepakati. Yang ketiga tentang rencana pertemuan bersama ya, Kopdar. Tadi berarti ada 3 usulan. Nah, kita pilih salah satunya. Yang pertama di Pangandaran, sembari kita mungkin membawa keluarga, itulah udah lama agak ke pantai, itu usulan dari kami Badrudin. Yang kedua tadi di Kota Sukabumi ya, Ibu Rois, Ketua MGMP Kota Sukabumi, insya Allah barangkali sudah siap jadi tuan rumah dengan format tadi tidak hanya sekedar bertemu saja, tapi ada kegiatan gitu ya yang sifatnya memang bermanfaat. Nah yang ketiga tadi Cirebon begitu ya. Nah dari 3 ini sudah barang tentu nih perlu kita konkretkan mau yang mana untuk 2023 ini. Yang jelas kita berharap nih kepengurusan MGMP ini kan terus berlanjut kan dengan ketua baru, pengurus baru, tapi ini program setahun sekali lah Kopdar ini bisa dilanjutkan gitu nanti juga gitu ya, tidak hanya sebatas sampai 2023 misalnya. Nah silakan barangkali ada masukan nih mau di mana dulu 2023 ini gitu ya.
apakah Pangandaran, Kota Sukabumi ataupun Cirebon. Kalau Cirebon nampaknya Pak Asep itu tadi izin berhalangan, tinggal 2 nih, Pangandaran atau Kota Sukabumi. Silakan. Kang A, silakan. Mas Siti ini. Mas Siti ini. Kalau Bu Yani dari Pangandaran hadir nggak ya? Bu Yani sempat tadi itu komunikasi belum bisa gabung. Tetapi kalau teman-teman memang menyetujui di Pangandaran, insya Allah katanya gitu. Ini tergantung hasil rapat sekarang. Oh ya. Kami Abrima di mana lagi? Oke, tapi secara emosional karena Pangandaran dekat kampung halaman ya pengen ke sana. Kalaupun harus diputuskan di Sukabumi, oke juga. Boys, barangkali Boys. Coba ditawarkan ke yang lain coba Pak. Betul Pak. Tong tebit-tebit tuh Pak. Di tengah-tengah weh. Apa natos di tengah-tengah? Di Bandung kan tengah-tengah atos. Di mana tengah? Kami tebit-tebit engke hawatos ibu-ibu. Wih nangke pergi nak. Usulnya di mana tengah-tengah teh? Cimahi, Cimahi. Bu Sri yang di mana Bu Sri? Bu Sri, mana ada usulan? Iya Pak, ini kedengeran Pak, suaranya kedengeran nggak di sini? Kedengeran sekali. Kedengeran. Dengar Bu Sri. Betul Pak, dimanapun, tapi upami tiasa mah di tengah-tengah kota ulah di tebit-tebit teuing. Hawatos ibu-ibu mungkin dugdag pulang pergi apa? Anu rada-rada kajangku ibu-ibu gitu. Sementara aya nama. Oh, di mana gitu nah, Pak? Sukabumi ya tuh Pak, Sukabumi, Bogor, Bandung atau di Cianjur gitu Pak. Oh iya, Cianjur. Bandung kan atas Bu Sri. Jakarta tiasa. Ya, baik, terima kasih. Mana Bu? Anu siap kan Ya. Pak, anu siap di mana? Kang. Mana Bu Is? Assalamualaikum. Kesadaran. Pak Ketua Damang. Assalamualaikum. Saya mah kumaha we pami aya tiketna makan henteu ya. Jadi dengan Pak punten kasadana dari tadi walaupun hadir mungkin agak terlambat ya. Insya Allah menyimak apa yang sudah disepakati. Insya Allah ngiringan. Abdi mangga ngiringan bari di Bandung, bari di Cianjur, bari di Sukabumi, mangga bari di Pangandaran, mangga ngan pamit tebi painten kedak kulemnya Pak. Abdi mau gaduh waktosna teh Jumaah sonten Sabtu Minggu mangga ngiringan. Itu sami sareng boy. Terus kanggo nginep mah boy. Ibu mun upami seandainya uah uimat tuh mungkin pamit tiasa mah nya Sabtu Minggu deui gitu Pak. Para sahabat. Ayang bakar lauk Bu Is. Terus mangga lauk bawal. Terus perkawis batik naon dan sagala rupi lah pokoknya kopdar mangga ngiringan pisan. Pami kange kopdar Pak sarang anggota Pak. Kopdar sarang anggota, mohon biar lebih rame lah. Rame. Iya. Rame. Ya, mohon bangga. Mohon pengen mengenai biaya nanti apa diinfokan lagi. Iya. Sarang tempat ini. Iya, mangga. Pak Ketua, saya usul ya, boleh? Boleh, silakan. Saya usul aja karena lihat Bu Yani tidak ada, kemudian belum muncul, kemudian Pak Asep juga belum ada. Kalau Bu Uis memang sudah komunikasi kemarin
sambil ngagoler simpuring gitu dah. Kumaha lamun di Sukabumi weh heula. Sebab di Kota Bandung atos Gusri ya. Di tengah-tengah Atos ya Pak, atos. mau dan ngiringan hari Ayana lamun di Bandung deui engke anu sanes iri punten. Oh Kadua gitu ya. jadi kirang merata. Dah. Dulu waktu sebelum pulang, waktu pertemuan di Bandung ngobrol dengan Pak Ketu ngarah adil antara barat dengan timur begitu. Nah, sidang isbat kali ini kita putuskan begitu. Nah, simpuring kalau di Pangandaran mah sudah rada bosen punten, sudah sering gitu ta. Sudah sering. Nah, kalau ke Sukabumi memang jarang. Saya jarang ke Sukabumi. Nah, kalau saya mah usul pribadi, kumaha lamun ke Sukabumi terus hentong PP lah nginep sewengi gitu tah. Berangkat shot Jumat sore misalnya sudah ceklok begitu atau subuh berangkat lalu nyampe ke Sukabumi pagi seperti itu. Teknisnya kita musyawarahkan aja nanti, yang penting tempat aja dulu. Saya usul mudah-mudahan disepakati bersama atau semua ke Sukabumi aja, ke Buis, ke jembatan apa itu jembatan gantung itu Buis teh. Mohon Pak. Itu gunung. Iya, sepanjang se-Asia katanya. Laras mon, mong kadinya mah lebatna ngawur 100.000 sareng 50. Pami 50 rada tebih jalana pami 100 mah diantar sama ojek sampai ke jembatan. Terus nanti ada semacam kursi raja gitu yang dari atas itu kayak flying fox ya. Iya. Tapi ada juga Pak ke sana bisa ke laut ke apa? Namina teh Pelabuhan Ratu. Nu sanes nu pelabuhan Pak nu di itu nadeui nu hiji nadeui namina teh Geopark Bu. Geopark. Sawarna Bu. Geopark. Mohon. Geopark. Iya. Mangga. Iya. Bu Is kan lebih tahu ya karena itu lokasi daerah Bu Is jadi tahu Medan gitu. Jadi silakan nanti kalau kita sudah sepakati teknisnya nanti dengan Bu Is lah. Itu ya, barangkali Pak Zaini aja Pak, nanti ada orang kabupaten Pak Zaini bisa kota Sukabumi ya, sareng kabupaten. Ada Pak Zaini iya Mohon. Mangga anu sanes ya. Mangga Pak Ketu nuhun. Mangga. Pak Zaini mangga. Ya, mangga. Atur nuhun Pak Tua. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ketua dan rekan-rekan yang saya hormati, untuk pertemuan Kopdar ya, saya memang setuju di Sukabumi. Untuk tempat formalnya itu di Buis saja, di MTs Negeri Kota Sukabumi. Nanti kalau untuk refreshingnya boleh, mau di kabupaten juga banyak. Silahkan, nanti bisa kita referensikan. Kalau untuk tempat wisatanya, demikian Pak Ketua dan rekan-rekan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, nampaknya sudah mengerucut ini dan barangkali kita putuskan ya Bapak Ibu dengan berbagai pertimbangan yang ada, usulan-usulan, terutama kesiapan tuan rumah ini juga sangat penting begitu. Artinya nanti dilihat berapa jumlah pesertanya, nanti ruangan dan sebagainya barangkali juga perlu persiapan gitu ya dengan sangat-sangat matang. Kalau model yang tahun lalu kan sudah ada lah gitu, misalnya iuran untuk konsumsi dan sebagainya gitu. Barangkali sementara kita bisa memutuskan ya Bapak Ibu bahwa Kopdar Guru PPKN MTS Jawa Barat tahun 2023 akan kita laksanakan di kota Sukabumi gitu ya. Adapun harinya tadi dari tuan rumah dan saya sangat setuju itu kisaran Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Dan tadi barangkali Kang Badudin kalau untuk
pantai di Sukabumi juga insya Allah ada pantai juga lah. Dan saya juga sudah Pantai sangat berikut. lama tidak ke pantai sana. Barangkali insya Allah nanti kita bisa bareng-bareng di sana. Iya. Nah untuk waktunya barangkali nanti kita diskusikan lebih lanjut ya, terutama perlu komunikasi barangkali dengan kepala madrasah MTSN 1 Kota Sukabumi ya, terkait dengan tempat dan sebagainya. Untuk selanjutnya program yang tadi diusulkan tentang buku, saya sangat setuju, mendukung, dan insya Allah bisa kita coba laksanakan itu ISBN, dan ini akan menjadi pembeda ya, bahwa MGMP PPKN selangkah lebih maju lah dengan teman-teman lain karena berhasil menerbitkan buku ber-ISBN. Nah, Bapak Ibu yang lain barangkali boleh mengirimkan karyanya sehingga nanti bukunya bisa agak tebal lah gitu, minimal barangkali 150 halaman atau 200 halaman. Ini akan menjadi kebanggaan kita bersama, dan saat terbit buku ini barangkali bisa kita launching dan diberitakan di media cetak ataupun media massa gitu ya. Jadi insya Allah itu yang tadi diusulkan. Berikutnya mengenai cerdas cermat ya tadi, yang sifatnya besar, insya Allah kita coba laksanakan usulan dari Kang Dede tadi. Tetapi tadi secara ini ya, bertemu langsung gitu ya Kang A ya. Tadi sempat keluar saya. Kang A masih di mute, Kang A, tadi cerdas cermatnya secara langsung. Ya. Langsung, dan memang disarankan itu berjenjang gitu ya. Berjenjang ya. Baik. Insya Allah kita juga akan coba laksanakan sebagai bentuk bahwa MGMP ini tidak hanya untuk guru tapi juga untuk siswa. Selanjutnya tentang program studi banding ya atau kunjungan, insya Allah barangkali nanti kalau batik kita sudah jadi gitu ya, kita akan laksanakan program itu sehingga ketika foto bersamanya lebih mantap lah gitu ya. Berbatik seragam tentara. Untuk bulan Mei, insya Allah bisa dijadikan momentum kegiatan-kegiatan besar tadi, saya kira tadi coba dilaksanakan, dan langsung barangkali mohon perkenan Kang Badudin dan Kang Dede Arif untuk bisa mengeksekusi program-program yang tadi, sehingga Kang Asep dan Kang Irfan fokus untuk kegiatan webinarnya. Kita coba lanjutkan. Kang A, barangkali masih ada lagi yang masih belum tercover? Saya sedikit Pak Ketua, sedikit. Silakan. Ini mengenai tentang Kopdar ini, mengenai tentang anggota. Anggota itu yang dimaksud itu anggota keluarga atau anggota pengurus begitu, yang bisa dibawa. Pengurus maksudnya kota kabupaten gitu. Jadi nanti Kopdar itu mengundang pengurus dan anggota ya, guru PPKN selain pengurus gitu. Seperti di Bandung kan tidak hanya pengurus tapi juga para anggota misalnya gitu. Yeah. Kalau teman-teman di Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi, saya kira untuk diupayakan bisa banyak hadir lah gitu ya, karena sebagai tuan rumah. Nah, tetapi boleh kita membawa anggota, ya boleh kita membawa anggota keluarga gitu, misalnya mau sambil nginep di mana gitu kan, itu boleh sekali gitu, sambil bersilaturahmi gitu kan. Tadi ada momen
resmi formal kegiatan ya supaya mendapatkan support bantuan dana dari kepala madrasah. Ada kegiatan yang informal tadi untuk tempat-tempat yang kita harapkan di sana yang belum pernah gitu ya, apa namanya, jembatan terpanjang se-Asia tadi ya. Nah itu boleh bawa keluarga gitu kalau misalnya mau gitu, sehingga nanti sekaligus gitu acara organisasi juga acara keluarga seperti itu Ya. barangkali. Pak. Ya, nuhun. Pak, mangga Pak, masih ada yang lain Pak? Rasanya udah semua dibahas kan ini, iuran Modul, sudah, modul. udah, Bang. Workshop untuk modul RPP Pendidikan Pancasila di kurikulum Merdeka itu Ya. Kerjasama dengan UPI mungkin kan? Ya, jadi nanti sekaligus acara itu pada saat kopdar itu. Gitu. Pada saat kopdar ada acara penyusunan ataupun pembahasan modul ajar ataupun RPP. Nanti mungkin ada teman dari UPI yang bisa dikontak, mudah-mudahan yang sudah betul-betul memahami, menguasai mengenai masalah tersebut gitu ya. Jadi acara kopdar ini multifungsi lah, bermanfaat, tidak hanya sekedar kita refreshing, tapi juga ada nilai-nilai akademisnya. Barangkali seperti itu, Kang Barzi. Untuk Pak Anto kemarin memang saya mohon izin dulu ya waktu itu lab dari grup anggota karena ingin itu mencoba teman-teman apa istilahnya donasi. Bila terkumpul ya, Bendara tadi sudah mengumumkan 800 ya, tetapi setelah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman barangkali diserahkan kepada Bapak untuk 500 dan 300-nya untuk donasi ataupun santunan nanti ke depannya gitu. Jadi Bendara dibedakan saldo MGMP dan saldo apa tadi untuk santunan gitu. Sehingga kalau ke depannya ada pengurus ya yang perlu mendapat santunan, terutama yang misalnya di rumah sakit dirawat yang cukup berat lah gitu. Kita menunjukkan kepedulian itu. Ya. Barangkali itu tambahan sedikit. Ya, Pak. Dan mohon maaf saya sampaikan terkait webinar yang terakhir karena saya juga waktu itu tidak hadir ya karena ada musibah gempa dan apa namanya barangkali ke depan insya Allah lah dilihat dari segi waktu, karena waktu ini kadang kita menyesuaikan dengan narasumber siapnya tanggal berapa gitu. Nah kita menyesuaikan juga kadang-kadang gitu ya untuk mengisi webinar. Nah dari Pak Asep mohon bantuan barangkali ke depan untuk webinar itu perlu petugas paling tidak MC dan moderator biasanya lah atau termasuk narasumber. Nah barangkali teman-teman bidang lain yang belum nanti kita coba ya bareng-bareng gitu. Sehingga yang tampil itu tidak hanya beberapa orang saja gitu, tapi juga ada kebersamaan gitu. Dicoba yang lain. Ya, coba yang lain. Dulu Pak Anto udah pernah narasumber, Kang Dede, Kang Badudin misalnya belum di narasumber, nanti kita coba agendakan ya. Yeah. Kang Teddy dan yang lain. Barangkali itu Pak, kalau memang sudah selesai, mohon nanti dibuat apa resume ya ataupun notulen sehingga teman-teman yang tadi izin belum bisa hadir bisa mengetahui dan mereka sudah menyatakan setuju begitu ya dengan segala keputusan rapat pada sore hari ini. Barangkali itu Pak Ketua, kalau Kopdar kira-kira ya Bang ngobrol kira-kira bulan apa gitu. Nah, tadi barangkali Bu Eis dan Bapak Zaini nanti akan diskusikan dulu dengan tamatnya, kira-kira kapan kesiapannya. Kalau saya insya Allah kapan saja siap gitu kan. Kita siapkan surat resmi
tembusan ke Kanwil, kemudian nanti juga yang mau ikut diminta mengisi dulu lah link Google Form sehingga jelas pasti siapa saja yang mau ikut, berapa jumlahnya gitu kan, jadinya bisa diketahui dari awal. Iya. Tetapi secara prinsip mohon guru PPKN di Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi lebih banyak yang hadir gitu. Seperti tadi dulu di Kota Bandung barangkali seperti itu. Iya. Mungkin begitu Pak. Saya kira sudah cukup lengkap. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh untuk kita semua, bermanfaat bagi guru PPKN MTS di Jawa Barat dan juga para siswa ya di madrasah. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah kan ini ya? Mohon sama sudah. Oke. Sebelum kita tutup, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Deti, kemudian Pak Farudin, Pak Teddy, Pak Anto, Pak Kusnadi, Pak Zaini, Bu Umahatu Fauzia, kemudian Bu Wajah Uis, Kang Dede, kemudian Bu Neneng, Bu Ramlah, dan lainnya yang mungkin belum saya sebutkan yang telah berkenan hadir dalam kegiatan rapat evaluasi ini. Beberapa hal prinsip yang pokok sudah disepakati, tinggal nanti secara teknis akan ditindaklanjuti oleh bidang terkait atau panitia terkait. Kita bisa diskusikan lebih lanjut gitu ya. Terkait hasil ini juga insya Allah sesuai dengan arahan Pak Ketua akan dirancang dulu notulennya. Dan setelah selesai saya akan coba sampaikan ke Pak Ketua untuk diperiksa dulu notulennya, barangkali kurang bisa ditambahkan. Kemudian pada ini barangkali bisa ditutup. Mohon mangga komentarnya. Baik. Mangga kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya MGMP makin jaya. Jaya. Amin. Terima kasih Jaya, sehat semuanya. Anu bilih bade anu saya hello mangga secara resmi rapat udah selesai ya? Rapat sudah selesai, bebas. Pak Apunten Pak. Gimana kan ini? Pak janten host recordingnya di stop, disimpannya di cloud. Nanti saya sempat keluar dulu. Mana Kang ini di stop video ya di mana? Oh di recording yang sebelah kiri atas. Disimpannya di cloud. Oh ya, di stop, oke.